Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Laga leg kedua babak semifinal Liga Champions Eropa antara Paris Saint-Germain menjamu Borussia Dortmund berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tim tamu. PSG, yang bermain di hadapan puluhan ribu supporternya tampil menyerang untuk mengejar ketertinggalan 1-0 di leg pertama. Tercatat dari laporan Footmob, Kylian Mbappe dan kawan-kawan melepaskan 30 tembakan dengan 5 peluang besar dengan rataan expected goal 3,25. Sayang, Dewi Fortuna nampaknya tak berpihak kepada Le Parisien di laga ini. Sebaliknya, Dortmund yang tampil bertahan dengan hanya mencatatkan possession 30% berhasil mencetak satu-satunya gol di laga ini melalui back veteran Mats Hummels di menit 50. Hingga peluit akhir, tak ada lagi gol tercipta dan membuat Dortmund lolos ke final dengan agregat 2-0. Laga dramatis tersaji pada semifinal leg kedua UEFA Champions League antara Real Madrid menjamu Bayern Munich dan berakhir dengan kemenangan El Real 2-1. Setelah melakukan jual beli serangan yang tak berujung gol di babak pertama, The Bavarians Munchen akhirnya memecah kebuntuan lewat sepakan keras Alphonso Davies di menit 68. Tertinggal agregat 3-2 membuat tim asuhan Ancelotti menggempur pertahanan Bayern hingga akhirnya pemain pengganti, Joselu, sukses menyambut bola muntah hasil sepakan Vinicius Junior di menit 89. Dan, drama terjadi beberapa menit setelahnya ketika Rudiger yang ikut maju di sisi kiri mengirimkan umpan silang ke tengah yang disambut oleh sontekan Joselu. Gol tersebut sempat dianulir lantaran offside, namun, akhirnya wasit mensahkan gol tersebut setelah meninjau VAR. Madrid pun menang 2-1 dan berhak lolos ke final berkat agregat 4-3. Di final, Madrid sudah ditunggu oleh wakil Jerman lainnya, Borussia Dortmund, yang akan digelar pada awal Juni mendatang di Wembley Stadium, Inggris. Asa dan harapan timnas U23 Indonesia untuk berkiprah di Olimpiade Paris 2024 pupus sudah setelah mereka dikalahkan oleh Guinea 1-0 di babak play-off 1 tiket sisa menuju Olimpiade Paris pada Rabu malam waktu Indonesia. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh bintang muda Guinea yang kini bermain di La Liga, Ilais Moriba melalui titik putih di menit 29. Laga semifinal Europa League antara Bayer Leverkusen menghadapi AS Roma berakhir dengan hasil imbang dramatis 2-2 yang lagi-lagi dicetak di menit akhir laga. Berbekal agregat kemenangan 2-0 di leg pertama, Bayer Leverkusen justru tertinggal 2 gol dari Roma terlebih dahulu melalui eksekusi penalti Leandro Paredes di menit 43 dan menit 66. Leverkusen, yang seakan dinaungi Dewi Fortuna akhirnya kembali memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka musim ini saat Gianluca Mancini salah mengantisipasi bola dan masuk ke gawangnya sendiri. Dan, di injury time akhir laga Josip Stanisic membuat tim asuhan Xabi Alonso itu urung kalah dengan golnya yang sekaligus menjadi gol pengunci kemenangan agregat Leverkusen menjadi 4-2. Skor kemenangan 3-0 Atalanta atas Marseille sukses membawa mereka melaju ke final Europa League dengan agregat 4-1 untuk tim Italia itu. Fiorentina lolos ke final UEFA Conference League dengan skor 1-1 dan agregat 4-3 atas klub Brugge. Olympiakos menang 2-0 atas Aston Villa dan membuat agregat menjadi 6-2 untuk tim Yunani tersebut. Al Nassr sukses menang tandang 3-2 atas Al Ahdud dalam lanjutan Saudi Pro League. Gol Al Nassr dicetak oleh Marcelo Brozovic di menit ke-7 dan di injury time babak kedua. Satu gol lagi dicetak oleh mega bintang Cristiano Ronaldo di menit 15. Sementara gol balasan tuan rumah dicetak oleh Al Habib menit 60, dan Goodwin menit 70. Liverpool dapat mencoba untuk mendatangkan Lutz Charles Geertruida dari Feyenoord setelah mereka berhasil merekrut pelatih kepala Arne Slot di musim panas nanti.
Bek timnas Belanda itu hadir di antara para penggemar The Reds saat hasil imbang 2-2 kontra West Ham United akhir April lalu. Di musim ini, Geert Wida sendiri sudah mencatatkan 32 penampilan di Eredivisie dengan menyumbang 7 gol. Dilansir dari Give Me Sport, ia juga memiliki statistik akurasi umpan 89,1%, passing progresi 7,76, rataan tackle 1,43 per laga. Dan menurut beberapa sumber, wakil kapten Feyenoord itu bisa didatangkan dengan harga 25 juta pound saja. Direktur olahraga Borussia Dortmund Sebastian Kehl telah mengonfirmasi bahwa Dortmund akan mencoba mempermanenkan Jadon Sancho dan Ian Maatsen pada musim panas ini. Sancho bergabung kembali dengan Dortmund dengan status pinjaman dari Manchester United hingga akhir musim ini pada awal jendela transfer Januari lalu. Sementara Maatsen menandatangani kesepakatan serupa dari Chelsea segera setelahnya. Dengan besarnya peluang Dortmund untuk kembali berlaga di Liga Champions musim depan, yang mana hal itu akan menambah pemasukan klub, maka mereka siap menebus Ian Maatsen yang memiliki klausul pelepasan senilai 35 juta euro. Sedangkan untuk Sancho raksasa Jerman itu akan melihat status Sancho dengan Manchester United terlebih dahulu. Jika United memutuskan untuk menjual sang penyerang, maka Dortmund lah yang terdepan untuk mendapatkan Sancho kembali. Chelsea telah menyetujui persyaratan pribadi dengan wonderkid Brazil Estevão. Pemuda Brazil kelahiran 2007 ini dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik saat ini yang memiliki klausul pelepasan senilai 55 juta euro. Setelah persyaratan pribadi sudah disepakati secara lisan dengan pihak pemain, maka Chelsea kini tinggal melakukan kontak pada Palmeiras dengan penawaran awal 32 juta euro plus bonus 25 juta euro. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.